Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, hari ini kita juga akan belajar PAI, yakni kita akan membahas tentang surah At-Tin. Teman-teman sudah hafal belum surat At-Tin? Nah, kali ini kita akan membahas ya. Nanti kita juga akan membaca sama-sama surat At-Tin tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita telah membaca surat At-Tin. Teman-teman boleh ikutin di rumah ya. Nah, surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin merupakan surat yang ke-95. Nah, At-Tin sendiri artinya adalah buah tin. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin pada ayat pertama surat At-Tin. Surat At-Tin tergolong surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Dengan kesempurnaannya, manusia akan menjadi rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh. Manusia yang melakukan kebajikan akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Surat At-Tin juga menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang menjadi hakim yang paling adil. Kandungan surat At-Tin ayat pertama, Allah bersumpah dengan menggunakan nama buah, yaitu buah tin dan zaitun, yang banyak memiliki manfaat atau potensi, sebagai isyarat bahwa manusia diciptakan memiliki banyak potensi untuk dapat memberi banyak manfaat. Isi kandungan surat At-Tin ayat kedua, yaitu Allah bersumpah atas nama sebuah tempat, yaitu Bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Kandungan surat At-Tin ayat 3, yakni Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang diciptakan dan ditetapkan. Kita tidak dapat memungkiri bahwasannya jikalau kita memasuki kota Mekah, maka yang kita rasakan adalah ketenangan dan juga ketentraman. Rasanya kita seakan tidak ingin keluar dari kota tersebut, karena memang kota tersebut telah dijanjikan oleh Allah akan dijaga dan tidak akan pernah hancur meski apapun yang terjadi kecuali pada hari kiamat. Isi kandungan surat At-Tin ayat 4, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan secara eksplisit bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna.
seorang pakar bahasa Al-Quran, menyebutkan bahwa kata taqwim pada ayat ini merupakan isyarat tentang keistimewaan manusia dibanding dengan hewan, yaitu dengan dikaruniainya akal, pemahaman, dan bentuk fisik yang tegak dan lurus. Jadi, ahsani taqwim berarti bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Dan isi kandungan surat At-Tin ayat kelima, dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa jika jiwa manusia telah dikuasai oleh kejahatan sehingga tersesat, atau jiwa manusia telah dikuasai oleh nafsu kebinatangan, maka Allah akan menempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah akan menghinakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia hanya akan memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kandungan surat At-Tin ayat 6, yakni orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan akan dikembalikan ke tempat yang setinggi-tingginya oleh Allah, yaitu surga, dan orang tersebut akan mendapat pahala yang terus-menerus dan tidak terputus. Misalnya, contohnya, teman-teman sedekah di masjid, sedekah wakaf Al-Quran. Nah, selama masjid itu terus dipakai untuk beribadah dan Al-Quran itu terus dipakai dibaca, maka pahala teman-teman terus mengalir walaupun nanti kita sudah meninggal. Nah, itu termasuk sedekah jariah, dan Allah akan membalas kebaikan dengan berlipat ganda. Dan untuk kandungan surat At-Tin ayat 7, yakni kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Isi kandungan surat At-Tin ayat 8, Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya Allah. Maka itu, kita senantiasa selalu berbuat baik agar dibalas dengan Allah dengan pahala dan juga ridhonya. Amin. Baiklah teman-teman, sekian dulu materi hari ini. Untuk tugasnya, teman-teman menuliskan surat At-Tin di kertas beserta artinya. Nanti boleh digabungkan di modul ya, di staples atau pakai klip. Tulis dari ayat 1 sampai ayat 8. Oke, jikalau masih ada yang belum paham, nanti tanya sama Miss via Japri ya. Oke, sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.